Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini adalah pertemuan ke-7 mengenai manajemen ruang lingkup proyek pada mata kuliah MPTI. Ruang lingkup proyek sendiri mempunyai arti bahwa merupakan acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan suatu produk proyek beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud. Untuk batasan proyek mendefinisikan apa yang akan dikerjakan atau apa yang tidak perlu dikerjakan dalam sebuah proyek. Yang pertama yaitu ada inisiasi, yaitu memulai proyek atau melanjutkan pada fase berikutnya. Kemudian perencanaan ruang lingkup proyek. Yang ketiga yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyeknya, kemudian membangun WBS. Selanjutnya adalah verifikasi ruang lingkup proyek. Kemudian kendali perubahan ruang di lingkup proyeknya. Untuk inisiasi, di dalamnya ini termasuk proses pemilihan proyek dalam rangka mendukung strategis organisasi. Untuk rencana strategis, sebuah organisasi akan melibatkan tujuan jangka panjang pada sebuah organisasi tersebut. Sehingga proyek IT harus mendukung strategi organisasi dengan memberikan keuntungan kompetitif, termasuk di dalamnya adalah keuntungan finansialnya. Kemudian selanjutnya ada identifikasi proyek potensial, yaitu kebanyakan organisasi mengikuti proses perencanaan dalam pemilihan proyek IT, di mana membangun rencana strategis IT ini berdasarkan sebuah rencana yang strategis organisasi secara keseluruhan. Kemudian menganalisa area bisnisnya. Selanjutnya adalah mendefinisikan proyek yang potensial. Dan yang terakhir adalah memilih proyek IT serta menempatkan sumber daya yang dibutuhkan pada sebuah proyek tersebut. Ini merupakan proses identifikasi proyek TI, bentuknya segitiga ya. Untuk yang atas sendiri yaitu information technology strategy planning. Di sini yaitu perencanaan strategis teknologi informasi, menyusun rencana. Jadi untuk penyusunan rencana ada di atas sendiri, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi, yang di dalamnya ini ada kegiatan yaitu menentukan area bisnis utama pada sebuah organisasi. Untuk yang kedua ini ada bisnis area analisis, yaitu melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang ditingkatkan nilai keuntungannya. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu ada project planning, yaitu perencanaan sebuah proyek. Di sini kegiatannya yaitu menyusun proyek-proyek yang potensial, kemudian mendefinisikan skop proyeknya, manfaat serta batasan proyek berdasarkan sebuah analisa area bisnisnya. Kemudian yang di bawah sendiri itu merupakan resource alokasi atau alokasi sumber daya, di mana di dalamnya yaitu memilih proyek IT serta memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek. Pada praktikum sebelumnya itu ada
kita sudah membahas mengenai resource planningnya, yaitu menempatkan beberapa sumber daya di mana kegiatan-kegiatan yang ada pada sebuah proyek itu kita mengalokasikan sumber daya yang sudah kita siapkan. Nah, disinilah resource alokasinya. Selanjutnya adalah metode pemilihan proyek. Yang pertama yaitu berfokus pada kebutuhan utama organisasi. Kemudian yang kedua yaitu kategorisasi proyek IT. Kemudian selanjutnya ada analisis finansial. Kemudian ada weighted scoring model. Kemudian ada implementasi balance scorecard. Untuk yang pertama ada berfokus pada kebutuhan utama organisasi. Artinya di sini apa? Kesepakatan bersama dari anggota organisasi bahwa proyek yang dimaksud adalah memang memiliki nilai yang tinggi. It is better to measure cost locally than companies precisely. Yaitu memenuhi kriteria apa? Yang pertama yaitu need. Apakah memang dirasa perlu atau fun? Yaitu apakah memang organisasi ini memiliki dana yang memadai untuk sebuah proyek yang dimaksud. Kemudian will. Apakah ada keinginan kuat agar proyek ini berhasil? Kategorisasi proyek IT. Yaitu apa? Kategori pertama, apakah proyek merupakan jawaban akan masalahnya, kemudian sebuah peluang agar organisasi lebih beruntung. Kemudian kategori yang pertama masih dengan keharusan karena adanya peraturan-peraturan yang masih berlaku. Untuk kategori yang kedua, apakah ini lamanya proyek dan kapan akan dibutuhkan. Kemudian untuk kategori ketiga, prioritas sebuah proyek. Selanjutnya adalah analisis finansial. Di sini pertimbangan finansial merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pemilihan proyek. Ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama ada net present value atau NPV analysis, kemudian ada return on investment atau ROI, kemudian ada yang terakhir ada payback analysis. Untuk yang pertama ada NPV. NPV yaitu digunakan untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang didapat dari suatu proyek dengan memperhitungkan faktor bunga dalam beberapa tahun ke depannya. Jika nilai finansial dalam kriteria utama untuk memilih proyek, maka proyek dengan NPV positif yang harus dipertimbangkan. Karena semakin besar nilai NPV adalah semakin baik. Selanjutnya adalah return on investment atau ROI. ROI sendiri yaitu dalam bahasa Indonesia itu disebut laba atau investasi. Jadi merupakan sebuah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Jadi jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba rugi. ROI sendiri merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam sebuah perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi dalam sebuah manajemen. Fungsi dari ROI sendiri yaitu sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi. Dan ROI sangat berperan penting dalam memberikan informasi mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari sebuah investasi. Selanjutnya adalah payback analysis. Dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini
merujuk pada sebuah periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi semula. Kemudian saya lanjutkan mengenai weighted scoring model, di mana ini merupakan sebuah tool yang dapat memberikan proses sistematis dalam memilih sebuah proyek berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ada identifikasi kriteria yang penting, kemudian menentukan bobot pada setiap kriteria, kemudian menentukan skor pada tiap kriterianya, kemudian mengalihkan skor terhadap kriteria sehingga dapat diperoleh bobot total. Jadi untuk weighted scoring model, yaitu makin tinggi bobot total adalah semakin baik proyek tersebut. Ini merupakan contoh dari weighted scoring by project. Contohnya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 project. Dapat dilihat bahwa project 2 ini mempunyai nilai bobot yang paling tinggi. Jadi ini merupakan proyek yang paling baik karena mempunyai nilai bobot yaitu ada di angka menginjak hampir 80 atau sekitar 79 ya kalau ini ya, bisa dilihat. Kemudian untuk weight scoring projectnya yang paling sedikit adalah pada sebuah project 4 ya di sini, karena ini pada 40 sekitar 41, 42 ya kalau ini. Selanjutnya adalah masuk ke project charter. Pada tahap awal terbentuknya sebuah project, kita memerlukan sebuah project charter, di mana ini merupakan landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek, dan proyek charter ini berisi elemen yang unik yang hanya berlaku dalam sebuah proyek. Ada beberapa elemen pada sebuah project charter, yaitu nama proyeknya resmi, kemudian sponsor buat proyek dan kontak informasinya, kemudian ada manajer proyek dan kontak informasi, kemudian goal atau tujuan dari proyek tersebut. Selanjutnya ada penjelasan asal muasal proyek tersebut, kemudian hasil akhir deliverable dari fase-fase dalam sebuah proyek, kemudian strategi global dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya ada perhitungan waktu kasarnya, serta sarana dan prasarana, serta sumber daya proyek atau biaya, staff, vendor, dan stakeholder-nya. Fungsi dari project charter sendiri yaitu untuk mendefinisikan awal proyek secara jelas. Kemudian yang kedua yaitu mengenali atribut pada sebuah proyek. Kemudian ada identifikasi autorisasi sebuah proyek. Kemudian peran kerja orang-orang utama yang terlibat dan kontak informasinya. Serta yang terakhir ada pondasi yang menopang jalannya sebuah proyek. Di sini ada batasan awal dari visi dan misi sebuah proyek. Selanjutnya ada sense of responsibility atau sebuah tanggung jawab dari seorang manajernya. Kemudian ada sense of teamwork atau tim kerjanya. Kemudian ada sense of ownership atau sponsornya. Kemudian setelah proyek charter ini terbentuk, dilanjutkan dengan feasibility plan dan riset terhadap sebuah proyek, sehingga melalui riset ini akan diestimasikan apakah sebuah proyek dapat dilaksanakan sesuai pendanaan dan waktu yang ditetapkan atau tidak. Selanjutnya ada perencanaan ruang lingkupnya. Proses ini memutuskan bagaimana sebuah ruang lingkup proyek dapat mendefinisikan, diverifikasi, serta dikontrol, serta memutuskan bagaimana WBS itu akan dibuat. Apakah output utamanya? Di sini outputnya yaitu rencana manajemen ruang lingkup proyek atau scope management plan. Di sini scope management plan sendiri merupakan dokumen yang menggambarkan bagaimana sebuah tim akan mempersiapkan pernyataan ruang lingkup proyek, kemudian membangun WBS,
memverifikasi hasil proyek yang sudah jadi, kemudian bagaimana mengendalikan perubahan akan ruang lingkup proyek tersebut. Di sini input yang dibutuhkan ada project charter yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian ada preliminary scope statement, kemudian ada project management plan-nya. Kemudian ada input tambahannya, yaitu ada aturan dan prosedur yang berlaku dalam proyek serta informasi proyek sebelumnya. Selanjutnya adalah pendefinisian ruang lingkup proyek. Di sini proses mereview kembali proyek charter dan preliminary scope, kemudian menambahkan informasi dari proses perencanaan ruang dan perubahan yang sudah disetujui sehingga dapat diperoleh definisi yang sudah disepakati bersama. Outputnya yaitu ada project scope statement, kemudian tool dan tekniknya yaitu berupa analis sebuah produknya, kemudian identifikasi kebutuhan pengguna dan expert judgment-nya. Untuk scope statement dapat diperbaharui beberapa kali ya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu mengenai manajemen ruang lingkup proyek. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.